Selamat pagi teman-teman. Saya ingin memulai dengan satu pertanyaan sederhana. Pernah nggak kalian punya ide yang menurut kalian sangat bagus, tapi saat disampaikan ke orang lain justru tidak mendapat respon yang diharapkan? Bahkan mungkin ada yang pernah merasa ide kita seperti tidak sampai ke orang lain. Perkenalkan, saya Teguh Budi Santoso, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang storytelling dalam penyampaian ide dan proyek. Masalah umum. Fenomena seperti ini sebenarnya cukup sering terjadi terutama dalam dunia akademik maupun profesional. Banyak orang yang memiliki ide yang bagus, konsep yang kuat, bahkan solusi yang inovatif. Namun, ketika ide tersebut disampaikan, audiens tidak tertarik, tidak memahami, atau bahkan tidak mengingatnya. Di sini, dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-yang yang termasuk bestseller, dijelaskan bahwa cara kita berbicara sangat menentukan bagaimana orang lain memahami pesan kita. Artinya apa? Komunikasi bukan hanya tentang isi, tetapi juga tentang cara penyampaian. Saya pernah melihat sebuah presentasi desain arsitektur. Secara konsep, desain tersebut sangat menarik, bahkan bisa dikatakan memiliki nilai yang tinggi. Namun, saat dipresentasikan, penyampaian kurang terstruktur, tidak memiliki alur yang jelas, dan cenderung monoton. Akibatnya apa? Akibatnya audiens menjadi kurang tertarik dan sulit memahami inti dari ide tersebut. Dari kejadian tersebut, kita bisa melihat bahwa masalahnya bukan terletak pada kualitas ide, melainkan pada cara penyampaiannya. Disinilah storytelling menjadi sangat penting. Storytelling adalah teknik menyampaikan ide melalui cerita, sehingga pesan yang kita sampaikan tidak hanya informatif, tetapi juga menarik dan mudah dipahami. Storytelling memiliki beberapa peran penting dalam komunikasi. Pertama, membuat informasi lebih menarik. Yang kedua, membuat audiens memahami dengan lebih cepat. Yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan audiens. Dan yang keempat, memperkuat daya pengaruh dari pesan yang disampaikan. Teknik storytelling dalam penerapannya terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, yang melibatkan emosi, memberikan contoh nyata, dan yang paling penting adalah menyusun alur cerita yang baik. Alur storytelling atau penjelasan lebih dalam. Alur storytelling umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, gestur 1, 2, 3. Bagian awal sebagai pembukaan untuk menarik perhatian audiens. Bagian tengah sebagai isi utama yang menjelaskan ide secara mendalam, dan bagian terakhir sebagai penutup yang memberikan kesimpulan atau pesan utama. Kemudian contoh aplikasi biar kuat. Sebagai contoh dalam presentasi arsitektur, kita bisa memulai dari latar belakang masalah yang ada di suatu kawasan, kemudian menjelaskan bagaimana konsep desain yang kita buat menjadi solusi, dan yang diakhiri dengan dampak atau manfaat dari desain tersebut. Dalam bahasa simpelnya adalah problem dan respon. Kemudian refleksi biar dalam ya. Jika kita menggunakan pendekatan storytelling, audiens tidak hanya mendengar penjelasan kita, tetapi juga ikut memahami alur berpikir kita. Dengan begitu, komunikasi menjadi lebih efektif dan ide yang kita sampaikan memiliki peluang lebih besar untuk diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa storytelling bukan hanya sekedar bercerita, tetapi merupakan strategi penting dalam menyampaikan ide proyek. Karena pada akhirnya ide yang baik tidak akan berarti jika tidak disampaikan dengan cara yang tepat. Terima kasih.